Akhirnya IHSG sempat menyentuh level 7.000 setelah berminggu-minggu jalan di tempat, di kisaran 6.800 hingga 6.900. Walau di penutupannya, IHSG kembali jatuh ke 6.900-an, para investor mulai optimis. Apakah benar IHSG sudah saatnya mulai bullish? Apa yang bisa dipilih oleh para investor sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Ivan Jaya, Head Consumer Funding and Wealth Business, Bank Danamon. Saat ini mungkin kita harus melihat dulu kondisi Indonesia saat ini dibandingkan sebelumnya itu berbeda. Saat ini Bank Indonesia memiliki dua mandat yang utama, yaitu mandat untuk stabilisasi inflasi dan stabilisasi nilai tukar. Untuk inflasi sendiri saat ini kita merasa bahwa masih terjaga ya, kurang dari 4%, di atas 2%, jadi masih oke. Dan nilai rupiah sendiri pun juga masih baik apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Sebagai contoh untuk rupiah sampai dengan year to date 31 Agustus ini terapresiasi 2%. Sedangkan untuk jangka waktu yang sama seperti Malaysian Ringgit itu minus 2%. Kemudian kalau Vietnam Dong itu minus 2%. Kalau untuk Thailand Baht itu minus 1%. Jadi kondisi Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara tetangganya. Jadi dari stabilisasi inflasi dan nilai tukar masih terjaga. Kemudian poin kedua adalah tentang ketidakpastian global. BI itu memiliki triple intervention. Jadi intervensi di pasar non-delivery forward, spot, dan juga untuk surat berharga. Serta baru-baru ini keluar satu instrumen baru, yaitu SRBI ya, Sekuritas Saham di Bank Indonesia. Jadi instrumen seperti ini yang fokus untuk surat berharga jangka pendek, itu menimbulkan suatu minat atau potensi bagi asing untuk masuk di tengah inflasi kita yang rendah. Jadi mereka taruh, oh ya jangka waktu pendek, imbal hasil menarik, jadi justru menarik kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kami melihat ini masih aman, kondisi ini masih aman. Dan apabila misalnya Fed Fund Rate itu naik sekitar 0,25% lagi, sehingga mencapai terminal rate-nya, kami melihat bahwa BI masih mempunyai cukup ruang untuk menaikkan sekali lagi juga. Namun saat ini kondisinya dijaga 5,75%, dan kondisi saat ini tentunya berbeda dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, di mana beberapa tahun sebelumnya mungkin kita dalam kondisi current account pun defisit, budget pun defisit gitu ya. Namun kondisi tersebut tidak terjadi saat ini. Jadi kami melihat bahwa untuk ada beberapa hal yang menarik. Kita ada 3 atau 4 poin yang penting kayak gitu. Yang pertama adalah IHSG sendiri itu berkorelasi positif terhadap pertumbuhan GDP. Seperti kita tahu, GDP kita masih positif 5%, dan korelasinya ini adalah positif mendekati 1 atau 0,97. Artinya apa? Artinya kalau positif 1 itu kalau naik juga ikut naik kayak gitu ya. Kalau negatif 1 kan, kalau 1 naik berarti yang 1 turun kayak gitu. Tapi ini korelasinya positif gitu. Jadi ini merupakan satu poin yang sangat menarik gitu, bahwa GDP kita masih positif, artinya bahwa IHSG ini masih punya peluang untuk tumbuh. Poin pertama itu. Kemudian poin kedua adalah valuasi yang sangat menarik. Baru saja kemarin 31 Agustus indeks harga saham gabungan kita tembus 7.000 lagi. Level psikologis nih 7.000. Ya, walaupun akhirnya terjadi beberapa profit taking kayak gitu ya, sehingga tutup di bawah 7.000, tapi paling tidak sudah menyentuh level psikologis 7.000. Apabila kita melihat historical PE ratio selama 7 tahun ke belakang, terlihat bahwa kondisi saat ini itu masih minus 1 standar deviasi. Jadi di bawah rata-rata minus 1 standar deviasi. Sehingga dengan adanya earning per share yang seperti sekarang, kondisi normal apabila kita itu setara dengan historical PE 7 tahun terakhir, seharusnya level IHSG itu di 7.600 saat ini. Tapi ini masih undervalue. Jadi ini sebenarnya poin yang cukup menarik. Kemudian poin ketiga yang harus digarisbawahi adalah structural reform di neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran ada efek hilirisasi mineral, sehingga dengan stabilitas rupiah yang terjadi, maka pasar saham Indonesia juga akan lebih menarik bagi investor asing.
karena ada kebijakan untuk menahan devisa hasil ekspor yang mewajibkan eksportir, baik itu pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan itu untuk memarketkan dana di sistem keuangan Indonesia minimal 3 bulan. Ini yang impact yang positif. Jadi hasil yang diterima harus ditahan di Indonesia 3 bulan. Maka itu merupakan satu katalis yang positif juga. Poin keempat adalah pemilu. Ya, kita mengetahui bahwa nanti sebentar lagi di awal 2024 kita akan ada pemilu baik legislatif maupun pemilihan presiden, ya, di mana kalau kita lihat secara historis dalam 4 pemilu terakhir itu 6 bulan sebelum pemilu itu selalu positif. Ya, di 2004 itu positif sekitar 20%. Di 2009 positif 1%, 2014 dan 2019 terakhir itu positif 10,4%, 6 bulan terakhir. Jadi ini merupakan satu tren yang baik juga. Ditambah lagi bahwa saat ini secara year to date, investor asing itu memiliki net sell terhadap pasar saham Indonesia itu minus 330 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu pada waktu yang sama itu 75 triliun. Dan di tahun sebelumnya itu 38 triliun pada jangka waktu yang sama, positif, sementara ini masih minus 330 miliar, sehingga masih ada peluang untuk naik kayak gitu. Jadi berdasarkan dari 4 data tersebut, maka kami bisa menginformasikan bahwa saham ini merupakan salah satu instrumen yang sangat menarik, akan menjadi sangat atraktif dalam beberapa waktu ke depan dalam jangka pendek ini. Proyeksi mungkin kami bisa menginformasikan bahwa saat ini level yang normalnya itu 7.600 kayak gitu ya. Jadi saya rasa kalau dalam waktu sekarang sampai dengan mungkin awal 2024 kayak gitu, kalau sampai naik 10% ke level 7.700 pun juga masih merupakan sesuatu yang normal kayak gitu. Jadi tentunya untuk investor hal yang paling penting pertama adalah profil risiko. Jadi profil risikonya mau konservatif, mau moderat, ataupun mau yang agresif, tentunya harus memperhatikan hal tersebut dulu. Untuk yang profil risikonya agresif atau moderat, saya rasa memperbesar porsi di saham atau reksadana saham merupakan pilihan yang baik. Kalau obligasi seperti apa? Saat ini 10-year yield untuk obligasi sendiri sudah di 6,3% gitu. Mungkin peluangnya untuk lebih membaik mungkin sangat terbatas. Namun apabila obligasi itu terjadi koreksi, kami menganjurkan untuk mengambil instrumen yang durasinya itu jangka menengah dan panjang. Karena itu merupakan satu peluang untuk masuk. Jadi kami ambil contoh misalnya untuk yang balance atau moderat, kami menganjurkan mungkin 10% alokasi itu ada di reksadana pasar uang. Ya, di sini Asmore Dana Pasar Uang Nusantara merupakan pilihan. Kemudian 15% di short tenor bonds, seperti misalnya reksadana Manulife obligasi unggulan juga bisa menjadi pilihan. Kemudian untuk yang durasi sedikit panjang itu bisa kita taruh sekitar 40% ya. Ini untuk yang profil risiko balance atau moderat. Di sini kami menganjurkan mungkin FR97, FR89, FR92, serta Asmore Dana Obligasi Nusantara, eSpring IDR High Grade juga bisa menjadi pilihan. Serta kemudian untuk big cap equity itu di sekitar 20%. Itu kami menganjurkan saat ini mungkin Schroders Dana Prestasi Plus, BNP Paribas Srikahati, Dana Reksa MSCI Indonesia ESG Screen merupakan salah satu pilihan yang baik. Serta untuk small mid cap equity-nya 15%, itu kami menganjurkan BNP Paribas Infrastruktur Plus, Batavia Dana Saham Optimal, ini bisa menjadi pilihan. Jadi ini adalah profil untuk alokasinya, untuk profil risiko balance beserta instrumen-instrumennya menjadi pilihan, Kak.